Ketika itu, Allah, Zat, pemilik kemutlakan dan semua niat, mengutarakan maksud untuk menciptakan pemimpin di bumi. Sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah, pemimpin di muka bumi. Begitulah firman Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Semua malaikat hampir serentak menjawab mendengar kehendak Allah. Ya Allah, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi yang hanya akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab kekhawatiran para malaikat dan meyakinkan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menciptakan manusia pertama yang diberi nama Adam. Kepada para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperagakan kelebihan dan keistimewaan Adam yang menyebabkan para malaikat mengakui kelebihan Adam atas mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh semua malaikat agar bersujud kepada Adam sebagai wujud kepatuhan dan pengakuan atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh malaikat pun bersujud, kecuali Azazil. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Sebagai penghulu para malaikat dengan semua gelar dan sebutan kemuliaan, Azazil merasa tak pantas bersujud pada makhluk lain termasuk Adam karena merasa penciptaan dan statusnya yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat tingkah dan sikap Azazil, lalu bertanya dengan memberi gelaran baru baginya, Iblis. Hai Iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada yang telah aku ciptakan? Apakah kamu menyombongkan diri, takabur? Ataukah kamu merasa termasuk makhluk-makhluk yang lebih tinggi? Mendengar pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan permintaan ampun yang keluar dari Azazil, sebaliknya ia malah menentang dan berkata, Ya Allah, aku memang lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Mendengar jawaban Azazil yang sombong, Allah berfirman, Keluarlah kamu dari surga, sesungguhnya kamu adalah makhluk-makhluk yang diusir. Azazil alias Iblis sejak itu tak lagi berhak menghuni surga. Kesombongan dirinya yang merasa lebih baik, lebih mulia dan sebagainya dibanding makhluk lain telah menyebabkannya menjadi penentang Allah yang paling nyata. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh tak menyukai orang-orang yang sombong. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Sombongan dari Azazil sejatinya sudah berawal sejak Israfil dan para malaikat mendatanginya agar mendoakan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu, ketika mendengar penjelasan Israfil, Azazil berkata, Ya Allah, hamba-Mu yang manakah yang berani menentang perintah-Mu? Sungguh aku ikut mengutuknya. Azazil lupa, dirinya adalah juga hamba Allah, dan tak menyadari bahwa kata hamba yang tertera pada tulisan di pintu surga bisa menimpa kepada siapa saja, termasuk dirinya. Lalu, demi mendengar ketetapan Allah, Iblis bertambah nekat seraya meminta kepada Allah agar diberi dispensasi. Katanya, Ya Allah, beri tangguhlah aku sampai mereka ditangguhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bermurah hati dan Iblis mendapat apa yang dia minta, yaitu masa hidup panjang selama manusia masih hidup di permukaan bumi sebagai khalifah. Dasar Iblis, Allah yang Maha Pemurah masih juga ditawar. Ia lantas bersumpah akan menyesatkan Adam dan anak cucunya, seluruhnya, kecuali hamba-hamba-Mu yang mukhlis di antara mereka. Maka kata Allah,
Yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis dari golongan kamu dan orang-orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Iblis berkata, karena engkau telah menghukumku tersesat, aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan muka dan belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 16-17. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan tentang iblis yang bersumpah untuk menyesatkan Bani Adam dari jalan yang lurus dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, dan dari segala arah dengan berbagai taktik dan strategi. Ibnul Qayyim rahimakumullah dalam kitabnya Ighosatul Lahfan menjelaskan, jalan yang dilalui oleh insan ada 4, tidak lebih. Ia terkadang arah depan dan arah belakang. Di jalan manapun ia lalui, ia akan menjumpai setan yang mengintai. Bila menempuh jalan ketaatan, ia menjumpai setan siap menghalangi atau memperlambat laju jalannya. Bila ia menempuh jalur kemaksiatan, ia akan menjumpai setan siap mendukungnya. Syahqiq pernah berkata, tiada suatu pagi pun melainkan setan telah duduk mengintaiku dari 4 penjuru dari depan dan belakangku serta dari arah kanan dan kiriku. Ia pun berkata, jangan engkau takut karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, maka aku membaca. Dan sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beramal solih, kemudian tetap di jalan yang benar. Al-Quran Surah Taha ayat 82. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah mukanya dari aslinya yang sangat indah menjadi seperti babi hutan. Allah merubah kepalanya menjadi seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada dan kepala itu seperti wajah kera. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek, kedua bibirnya seperti bibir lembu. Taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Setelah itu, Allah mengusirnya dari surga, bahkan dari langit, dari bumi, dan ke beberapa jazirah. Dia tidak akan masuk ke bumi, melainkan dengan cara sembunyi-sembunyi. Allah telah melaknatnya hingga hari kiamat kerana dia telah ingkar dan kufur. Walaupun sebelumnya iblis sangat indah rupawan, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, rajin ibadah, menjadi kebanggaan para malaikat, serta menjadi pemimpin para malaikat muqarrabin. Tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaknatnya hingga hari kiamat kerana dia telah ingkar dan kufur. Walaupun sebelumnya iblis sangat indah rupawan, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, rajin ibadah, menjadi kebanggaan para malaikat, serta menjadi pemimpin para malaikat muqarrabin, tetapi semua itu tidak menjadi jaminan sama sekali baginya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas tipu daya iblis, maka menangislah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang membuat kamu menangis? Lalu mereka menjawab, ya Allah, kami tidaklah aman dari tipu dayamu. Allah berfirman, begitulah aku, jadilah engkau berdua tidak aman dari tipu dayaku. Setelah diusir, kemudian iblis berkata, ya Tuhanku, engkau telah mengusir aku dari surga disebabkan Adam, dan aku tidak bisa menguasainya, melainkan dengan penguasaanmu. Lalu Allah berfirman, engkau akan dikuasakan atas dia, yakni atas anak cucunya, kecuali para nabi, sebab para nabi adalah maksum. Iblis berkata lagi, tambahkanlah lagi untukku. Allah berfirman, tidak akan dilahirkan seorang anak bagi manusia, kecuali tentu dilahirkan untukmu 2 padanya. Nah iblis berkata lagi, tambahkanlah lagi untukku. Lalu Allah berfirman, dada-dada mereka adalah rumahmu, engkau bisa berjalan di sana sejalan dengan peredaran darah manusia. Iblis berkata lagi, tambahkanlah lagi untukku. Maka Allah berfirman, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukan yang berjalan kaki. Artinya, mintalah tolong menghadapi mereka dengan pembantu-pembantumu.
baik yang naik kuda maupun yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta, yaitu mendorong mereka mengusahakannya dan mengarahkannya ke jalan yang haram. Dan pada anak-anak, yaitu dengan menganjurkan mereka dalam membuat perantara mendapat anak dengan cara yang dilarang, seperti melakukan senggama dalam masa haid, berbuat perkara-perkara syirik mengenai anak-anak itu, dengan memberi nama mereka Abdul Uzza, menyesatkan mereka dengan cara mendorong ke arah yang batil, mata pencaharian yang tercela dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Dan gerakkanlah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipuan belaka. Al-Quran Surah Al-Isra ayat-ayat 64. Maksud ayat di atas ialah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kepada iblis untuk menyesatkan manusia dengan segala kemampuan yang ada padanya. Tetapi segala tipu daya syaitan itu tidak akan mampu menghadapi orang-orang yang benar-benar beriman. Terima kasih, dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.